Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1221. Kekuatan orang tua itu hanya bisa digambarkan dengan kata, luar biasa. Satu orang, dalam waktu singkat, membunuh 3 orang luar biasa. Dan ketiga orang luar biasa ini juga merupakan penjaga kuat dari 3 klan kekaisaran, yang luar biasa. Namun, meski dengan identitas seperti itu, dia masih dihancurkan dengan kejam. Dengan lapisan seperti itu, kekuatan lelaki tua itu tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Terkadang, ketika seseorang terbiasa menyendiri, sulit baginya untuk merendahkan diri. Terutama ketiga keturunan klan kekaisaran ini, seberapa hormat dan mulianya mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah makhluk tertinggi di antara seluruh umat manusia. Jika Anda mempertahankan postur ini dalam waktu lama, Anda akan berpikir bahwa Anda adalah penguasa dunia. Dia juga suka memberikan pencegahan mental kepada orang lain. Dengan kata lain, selalu seperti ini, merekalah yang selalu menimbulkan ketakutan dan intimidasi kepada orang lain, dan merekalah yang mempengaruhi seluruh dunia. Pencegahan semacam itu bisa sangat besar sehingga tidak terbayangkan. Misalnya, perang kelas dunia pada akhirnya merupakan perjuangan terbuka dan terselubung antar klan kekaisaran. Merekalah yang bisa menentukan kelangsungan hidup dunia. Namun di ruangan bobrok ini, mereka, orang-orang klan kekaisaran yang berdiri di puncak umat manusia, merasakan ketakutan yang bisa dirasakan oleh orang biasa. Itulah ancaman kematian. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa mereka juga manusia. Kriteria penilaiannya sederhana, orang biasa akan mati, dan mereka juga akan mati. Lebih tepatnya, lelaki tua di depan mereka bisa mengubah mereka menjadi manusia biasa dalam sekejap. Cara menjadi manusia biasa adalah dengan membiarkan mereka mati. Oleh karena itu, ketika lelaki tua itu menunjukkan keraguan dan mempertimbangkan apakah akan membunuh mereka, pertimbangan ini telah menghancurkan hati mereka sepenuhnya. Kali ini, Thor yang pertama berbicara. Dia terbangun dari rasa takut dan tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Seperti anjing hutan yang telah dicambuk ratusan kali, dia menundukkan kepalanya dan berdoa, "Senior Jirensuan, saya minta maaf karena mempertanyakan identitas Anda. Saya berjanji selama Anda tidak membunuh saya, keluarga Aogo akan melakukannya. Kami akan menunjukkan ketulusan terbesar untuk mengungkapkan rasa hormat kami kepada Anda. Kami juga akan memberi Anda kunci lemari besi tanpa syarat. Bagaimanapun, cambuk itu milik Anda, dan sekarang Anda ingin mendapatkan milik Anda kembali. Itu masuk akal dan masuk akal." Dia menyerah sepenuhnya. Selama dia bisa bertahan, tidak ada hal lain yang penting. Senchi sangat marah di dalam hatinya, Thor, si idiot ini, telah melakukan awal yang buruk. Karena Thor setuju untuk menyerahkan kuncinya, dia dan Heidi hanya bisa setuju. Setelah memikirkannya, dia juga berkata, "Senior Jirensuan, seperti Thor, saya bersedia mengungkapkan posisi saya atas nama keluarga suci dan menyerahkan kuncinya. Orang tua ini sudah sangat kuat. Jika dia mendapatkan keajaiban cambuk lagi, pertarungannya kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Tapi yang paling penting sekarang adalah melarikan diri, selama dia bisa kembali ke keluarga suci, dia bisa menemukan cara untuk menghadapi lelaki tua itu." Saat ini, Heidi tidak punya pilihan sama sekali. Dia tampak muram, tetapi dia hanya bisa menggema, "Senior Jirensuan, atas nama keluarga Dewa Tula, saya berjanji akan mengambil kuncinya." Mendengar pernyataan ketiga orang itu, lelaki tua itu mengangguk sedikit. Wajahnya sedikit rileks, dan dalam sekejap, banyak depresi di seluruh ruangan menjadi lega. "Sepertinya kamu menjadi lebih pintar." Lelaki tua itu menatap mereka bertiga dan berkata, "Hanya saja menurutku agak terlalu sederhana untuk membiarkanmu pergi seperti ini. Baiklah, ayo main game." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu bertepuk tangan. Segera, sebuah proyektor perlahan jatuh ke dinding putih di kejauhan. Seberkas cahaya menyala, dan layar acara TV muncul. Gambarannya sangat jelas, dan saat ini adalah stasiun hiburan langsung, dan seorang reporter sedang mewawancarai seorang bintang wanita di belakang panggung. Bintang wanita ini sangat cantik, dia tidak lain adalah Bai Xian. Dia menjawab pertanyaan dengan anggun dan elegan. Isi pertanyaannya sangat vulgar, menanyakan apakah Bai Xian berpikir dia bisa mempertahankan posisinya sebagai ratu industri hiburan. Bai Xian menjawab dengan sangat rendah hati, yang terdengar agak palsu.
Dan ketika dia menjawab pertanyaan itu, semua yang ada di layar langsung mengarah ke langit. Dalam sekejap, panggung yang sangat indah muncul di lensa kamera. Secara bertahap, kamera memperbesar lebih jauh, memperlihatkan sebuah bangunan besar yang tampak seperti sarang burung, indah di bawah cahaya terang. Di pojok kiri bawah TV, sederet informasi program tercetak. Konser All Stars Ratu Hiburan. Senchi dan yang lainnya semuanya orang asing dan tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, jadi mereka semua bingung. Sama sekali tidak menyadari tujuan lelaki tua itu tiba-tiba merilis program TV. Melirik ke acara TV, lelaki tua itu berkata perlahan, ini adalah konser langsung. Awalnya bukan apa-apa, tapi di balik layar, ini melibatkan perkelahian antara dua pria. Karena beberapa alasan pribadi di pihak saya, pertarungan ini adalah hasilnya sangat penting bagi saya. Jadi, aku ingin mengajakmu untuk menyaksikannya bersama. Jika menyangkut dua pria dalam pertarungan ini, kamu harus mengetahuinya jika aku menyebut mereka. Salah satunya adalah putra tertua Kaisar Klan Ji saat ini, Ji Mengyang. Salah satunya adalah keputusasaan putih yang mengendalikan angin dan hujan di dunia malam yang gelap dan memiliki superposisi identitas Dewa Tiga Malam, Chen Feng. Setelah mendengar nama Ji Mengyang dan Chen Feng, semua orang sedikit terkejut. Kedua nama ini hanya bisa digambarkan menggelegar. Senchi sudah mengetahui pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang, jadi dia relatif tenang. Meskipun Heidi mengenal kedua orang ini, dia tidak terlalu mengenal mereka dan relatif tenang. Mengatakan bahwa orang yang mengalami perubahan mood terbesar adalah Thor. Ketika dia mendengar nama Chen Feng, wajahnya langsung menjadi gelap. Anda tahu, Chen Feng lah yang membunuh Dewa Malam dengan nama keluarga Aogu mereka, Dewa Kekuatan Salomi. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti sudah meledak sejak lama. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu mengguncang suasana, dan dia hanya bisa mengendalikan emosinya. Ketika semua orang terkejut, Senchi mau tidak mau bertanya kepada lelaki tua itu, Senior Ji Rensuan, mengapa kamu begitu tertarik dengan pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang? Juga, apa tujuan mengizinkan kami menonton konser? Pertanyaan ini pun menimbulkan keraguan orang lain. Tidak dapat dijelaskan jika beberapa dari mereka pergi ke konser dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Selain itu, di balik konser ini ada pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang. Namun dalam konser TV langsung, mustahil untuk mencerminkan perjuangan sepenuhnya. Saya benar-benar tidak tahu trik apa yang akan dimainkan oleh lelaki tua tersebut. Orang tua itu berkata, ada alasan yang sangat khusus mengapa saya memperhatikan pertempuran ini, yang Anda tidak tahu. Adapun membiarkan Anda menontonnya bersama saya, itu sepenuhnya karena saya sedikit bosan menontonnya sendirian. Tentu saja, ada hal lain yang sangat penting, yaitu memutuskan apakah akan membunuhmu atau tidak. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk memilih takdirmu sendiri. Coba tebak siapa yang akan menang dalam pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang ini. Siapa yang memikul tanggung jawab? Dengan kata lain, siapa yang hidup dan siapa yang mati? Jika tebakanmu benar, kamu bisa kembali ke keluargamu hidup-hidup dan menjadi utusan untukku. Jika tebakanmu salah, aku minta maaf. Aku akan memukulmu sampai mati dan menggunakan kematianmu untuk mengintimidasi keluarga di belakangmu. Bab 1222. Baru pada saat inilah beberapa orang memahami tujuan lelaki tua itu. Saya benar-benar tidak menyangka lelaki tua ini akan begitu ceria sehingga dia akan menggunakan pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang sebagai taruhan di luar lokasi. Dan taruhannya sangat besar, taruhannya adalah nyawa beberapa anggota klan kekaisaran mereka. Senchi benar-benar tidak mengerti mengapa lelaki tua ini begitu peduli dengan pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang. Meskipun lelaki tua itu baru saja mengatakannya, alasannya sangat istimewa baginya. Namun jawaban ini terkesan asal-asalan saja. Namun meski begitu, setelah memikirkan beberapa detailnya, nampaknya lelaki tua itu memang sangat prihatin dengan pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang. Ambil contoh surat lelaki tua itu kepada 3 klan kekaisaran, mengapa mereka setuju untuk bertemu di tanggal konser ini. Ini bukan kebetulan, ini jelas bertepatan dengan pertarungan menentukan antara Chen Feng dan Ji Mengyang. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada lelaki tua itu, Senior Ji Rensuan, jangan bicara tentang apakah hasil pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang dapat ditampilkan di TV. Bagaimana seharusnya hasil ini dinilai? Anda baru saja mengatakan itu metode penghakimannya adalah hidup dan mati, bagaimana jika tak satu pun dari mereka mati? Lalu bagaimana? Sejujurnya, dia merasa cukup panik sekarang.
Betapapun konyolnya permainan orang tua itu, hal itu menentukan hidup dan mati beberapa dari mereka. Dalam hal ini, beberapa detail harus diklarifikasi. Untuk menghindari rasa malu atas interpretasi yang diputuskan oleh Ji Rensuan, orang tua itu berkata dengan sangat dingin, hari ini, salah satu dari mereka berdua harus mati, jika tidak, pertarungan ini tidak akan berakhir. Jadi, cara untuk menilai adalah hidup dan mati. Kamu hanya perlu memberitahuku siapa yang akan hidup. Aturannya sangat jelas, dan beberapa orang dari klan kekaisaran harus membuat pilihan untuk permainan konyol ini. Namun pilihan ini masih terbilang sulit. Keputusasaan Putih Chen Feng baru saja menerima tahta Dewa Kematian dan mengungkapkan identitasnya sebagai Dewa Pedang. Segera setelah itu, dia membunuh Dewa Alien dan menjadi Dewa Tiga Malam. Dengan rekor dan kekuatan seperti itu, dia pasti mumpuni untuk menantang Ji Mengyang. Namun, kekuatan Ji Mengyang tampaknya lebih kuat. Putra tertua Kaisar Ji Clan, dia sekarang adalah makhluk paling berbakat dan menakutkan di Ji Clan. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan tingkat menengah yang luar biasa. Tidak hanya itu, ia menjadi semurni api dalam lagu kematian dan kematian klan kekaisaran keluarga Ji. Dia juga satu-satunya orang selain Kaisar Surga saat ini yang telah mempraktikkan tulang bentuk ke-6 hingga bentuk ke-4. Konon Ji Mengyang kini telah mencapai ambang gaya kelima. Sekali bisa ditampilkan, akan sama mengejutkannya dengan hantu dan dewa. Dari segi hard power, Ji Mengyang tampaknya lebih baik. Selain itu, pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang juga melibatkan pertarungan antara pasukan belakang masing-masing. Meskipun Chen Feng memiliki istana Jin, ia juga memiliki kekuatan Qin Shi dan Tianfu. Namun kekuatan sipil ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan kekaisaran. Dengan kata lain, selain Chen Feng, tidak ada seorang pun di pihak Chen Feng yang dapat menandingi pihak Ji Mengyang. Berdasarkan analisa tersebut, nampaknya Chen Feng dipastikan mati dalam pertarungan ini. Berusaha sekuat tenaga, menurutku Ji Mengyang akan menang. Orang pertama yang angkat bicara adalah Thor lagi. Dia sudah membenci Chen Feng, dan ditambah dengan pengetahuannya yang mendalam tentang tak terkalahkannya klan kekaisaran, dia tidak berpikir bahwa Chen Feng, seorang manusia liar, dapat mengalahkan orang-orang dari klan kekaisaran. Setelah merenung beberapa saat, Heidi pun berkata, saya juga berpikir Ji Mengyang akan menang. Idenya sangat sederhana, pada dasarnya sama dengan Thor. Tidak peduli seberapa kuat Chen Feng, dia pasti akan kalah jika menghadapi seseorang dari klan kekaisaran. Senchi yang tersisa sangat membingungkan. Meski jauh di lubuk hatinya, ia juga yakin Ji Mengyang akan menang. Namun setelah bertemu langsung dengan Chen Feng, saya selalu merasa bahwa Chen Feng adalah orang yang mampu menciptakan keajaiban. Setelah banyak pertimbangan, pada akhirnya akal mengalahkan emosi. Ia pun berkata, saya juga memilih Ji Mengyang, saya akan menang. Begitu dia selesai berbicara, entah kenapa, tubuhnya terasa lemas. Saya selalu merasa bahwa membuat pilihan ini adalah kesalahan besar. Ji Jiuyin sedang duduk diam di sana, menonton pertunjukan dalam diam. Diam-diam dia senang bahwa apapun hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya, menunjuk ke arahnya dan berkata, bagaimana denganmu? Apa pilihanmu? Aku. Ji Jiuyin tertegun. Klan Ji tidak memiliki kunci, kamu adalah milik kami leluhur klan kekaisaran Ji, sebagai keturunanmu, aku tidak harus memilih, kan? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus memilih, kalau tidak, menurutmu pintu ini mudah untuk dimasuki. Juga, di usiaku sekarang, banyak hal yang dianggap enteng, jadi tidak perlu dekat-dekat denganku. Yang disebut hubungan darah itu tidak relevan menurutku. Suara lelaki tua itu sangat lembut, tetapi dengan sentuhan tekanan. Tampilan sederhana membuat jantung Ji Jiuyin berdebar kencang. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, oke, saya akan memilih Ji Mengyang juga. Pilihan ini juga membuatnya sangat sulit untuk memilih. Setelah semua orang menentukan pilihannya, lelaki tua itu berbalik dan melihat siaran langsung TV lagi, dan berkata dengan suara dingin, sekarang setelah Anda menentukan pilihan, Anda dapat menonton TV. Musik tidak ada batasnya. Bahkan jika Anda tidak melakukannya aku tidak tahu apa yang dikatakan di TV, tapi itu tidak akan mempengaruhi kenikmatan musikmu. Ngomong-ngomong, di akhir, kita akan melihat upacara lamaran Akbar, yang pasti sangat romantis. Setelah itu, akan ada pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang seharusnya sangat romantis, tragis. Di TV, wawancara sebelum konser masih berlangsung.
Tinggal kurang dari setengah jam sebelum konser dimulai. Beberapa orang duduk dengan penuh perhatian, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bahkan tidak berani bergerak. Suasananya tampak sangat mencekam dan menyedihkan. Ji Jiwyin mengalihkan pandangannya sedikit, menyentuh sakunya, dan berkata kepada lelaki tua itu, "Leluhur, bolehkah aku menelepon?" Dia awalnya khawatir pihak lain tidak akan setuju, tetapi tanpa diduga, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan santai, berkata tanpa menoleh ke belakang, "Pergilah, kamu boleh menelepon dan sebagainya, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan ruangan ini. Jika kamu berani meninggalkan ruangan ini, tunggu sampai dipukuli sampai mati." Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, beberapa orang mengeluarkan peralatan komunikasinya. Ji Jiwyin langsung menghubungi nomor telepon ayahnya dan memberitahunya tentang situasi di sini. Mendengar Ji Rensuan belum mati, Ji Yuan yang mengira Ji Jiwyin sudah gila. Setelah Ji Jiwyin bersumpah atas nama klan kekaisaran, Ji Yuan yang akhirnya mempercayainya. Segera, Ji Yuan yang menghubungi Ji Mengyang. Karena masalah di Temple of Heaven Hotel begitu penting, setelah mengetahui bahwa Ji Yunfan telah dibunuh oleh Chen Feng, dia menahan amarahnya untuk sementara. Dia memberitahu Ji Mengyang bahwa tidak peduli apakah Chen Feng dapat melarikan diri dari ruangan gelap di Gua Leiyin, selama dia melihat Chen Feng, dia akan dibunuh. Beberapa orang lainnya pun tengah gencar menghubungi keluarga masing-masing. Setelah beberapa saat, berita bahwa Ji Rensuan masih hidup menyebar ke 4 klan kekaisaran. Nama ini dan pertempuran mengerikan itu membuat semua orang di klan kekaisaran gelisah. Senchi memandang bintang wanita CTV yang membuat Chen Feng buta dalam pikirannya. Dia sangat terjerat dalam hatinya, dia merindukan Chen Feng menciptakan keajaiban dan bekerja sama dengan keluarga suci mulai sekarang. Tapi pilihannya adalah Ji Mengyang mengalahkan dan membunuh Chen Feng. "Chen Feng, di mana kamu sekarang? Apa yang sedang kamu lakukan?" Sambil menghela nafas, dia tidak bisa menahan cemberutnya dalam-dalam. Bab 1223. Bai Xing menggunakan Ji Yunfan untuk mengalihkan perhatian Ji Mengyang dan memasuki kamar gelap terlebih dahulu. Segera setelah itu, Chen Feng, Ji Huanmeng dan Pei Nujiao juga memasuki kamar gelap. Tahukah Anda, siapapun yang memasuki kamar gelap terlebih dahulu memiliki peluang besar untuk mendapatkan segel kekaisaran. Ups! Begitu Chen Feng memasuki kamar gelap, dia menyesalinya. Dia kehilangan ketenangan sepenuhnya karena dia ingin segera bertemu ibunya. Meskipun Jiu Qiansui dan Kaisar Tang dibiarkan menjaga mekanisme tersebut, mengingat kekuatan dan kekuasaan Ji Mengyang, tidak akan sulit untuk merebut mekanisme tersebut dari Jiu Qiansui dan Kaisar Tang. Akan sangat buruk jika mekanismenya disita dan jalan rahasia ditutup. Ada satu hal lagi, dan itu adalah Kaisar Tang. Meskipun Kaisar Tang sekarang adalah pelayannya, kepala 5 tersembunyi. Tapi orang ini memiliki terlalu banyak sejarah pemberontakan, dia benar-benar tidak bisa dipercaya dengan mudah tanpa mengkonfirmasi identitasnya. Saat dia memikirkannya, dia mendengar suara ledakan yang sangat mengejutkan hatinya. Jalan rahasia ditutup. Beberapa orang yang semula bergegas menuju peti mati di kejauhan berhenti dan melihat ke belakang. Sinar cahaya menghilang, dan seluruh kamar gelap langsung berubah menjadi gelap gulita. Segera setelah itu, hati beberapa orang menjadi dingin. Pintunya tertutup terlalu cepat. Gumam Chen Feng, lalu kilatan cahaya melintas di benaknya dan dia hampir memuntahkan sesuatu yang manis. Dia segera memahami bahwa hanya ada satu alasan mengapa agensi tersebut ditutup begitu cepat. Artinya, bajingan, Kaisar Tang, telah memberontak lagi. Jika tidak, apapun yang terjadi, agensi tersebut tidak akan pernah ditutup secepat ini. Tahukah Anda, meski Jiu Qiansui, ia juga menjaga batu Buddha. Jika bukan karena seorang kenalan, itu tidak akan mungkin terjadi secepat itu. Saat dia sedang marah, seberkas cahaya menyala di kejauhan di belakangnya. Chen Feng segera berbalik, hanya untuk mendengar Bai Xing berteriak histeris, "Kingsu! Kingsu! Mungkinkah?" Hati Chen Feng berdebar kencang dan dia melesat ke arahnya. Dengan bantuan api lemah di tangan Bai Xing, dia melihat ke dalam peti mati. Bagian dalamnya kosong. Tubuh ibuku hilang. Ini. Mata Chen Feng melebar, dan dia berjongkok dan mengaduk-aduk peti mati dengan tangannya. Namun, bagian dalamnya memang kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Saat ini, Ji Huanmeng dan Pei Nujiao juga datang. Ji Huanmeng bertanya dengan ragu, mengapa ada peti mati? Siapa yang ada di dalam peti mati itu? Bai Xing masih linglung, hampir pingsan, mencari di dalam peti mati.
Chen Feng menggigit lidahnya dan menekan emosinya yang rumit. Saat ini, semakin sedikit Anda bisa panik. Dia berkata dengan acuh tak acuh kepada Ji Huanmeng, ternyata seorang biksu yang memenuhi syarat dari kuil Tianlong dimakamkan di sini. Dia adalah penguasa GMO Baixing, tetapi tubuhnya hilang. Ji Huanmeng sedikit ragu-ragu dan matanya mengembara. Rupanya, dia tidak mempercayai kata-kata Chen Feng. Namun meski ragu, dia mengangguk. Setelah beberapa saat, semua lampu minyak tanah di kamar gelap menyala, membuat ruangan lebih terang. Baixing masih berada di tepi peti mati, mencari Pei Qingzu yang tidak mau menyerah. Chen Feng mengangkat lampu minyak tanah dan mencari di ruangan kecil yang gelap sebelum duduk di atas batu tanpa daya. Sungguh aneh. Kamar gelap ini adalah ruang rahasia mutlak. Kecuali jalan rahasia agensi, tidak ada jalan keluar lain. Beberapa kali terowongan rahasia dibuka, selalu ada orang di Gua Leiyin, tidak mungkin ada orang yang bisa memindahkan jenazah ibu. Lantas, mengapa jenazah ibu saya hilang saat saya datang kali ini? Saat dia sedang berpikir, dia melihat Ji Huanmeng berjalan bersama Pei Nujiao. Mata Ji Huanmeng memang indah, seterang bintang di ruangan gelap remang ini. Dia berkata dengan agak tenang, kamu dikurung di sini. Jika kakak laki-laki tertua melamar Baixian malam ini, kamu tidak dapat menghentikannya. Dan jika kamu tidak muncul, kemungkinan besar Baixian akan menyetujui lamaran tersebut. Kali ini, kamu sepertinya kalah. Entah kenapa, nada suara Ji Huanmeng agak sombong. Chen Feng, bagaimanapun, bersikap acuh tak acuh dan berkata, kunci keberhasilan Ji Mengyang dalam melamar bukanlah apakah saya muncul atau tidak, tetapi Baixian sendiri. Jika dia benar-benar ingin menikahi Ji Mengyang, bahkan jika saya muncul, tidak bisa menghentikannya. Sebaliknya, jika hatinya tidak tertuju pada Ji Mengyang, tidak peduli apa yang dilakukan Ji Mengyang, Baixian tidak akan setuju. Bahkan jika dia setuju, dia hanya akan menjadi zombie saat itu. Topiknya berubah, dan dia berkata lagi. Dia berkata, saya tidak peduli dengan hasil lamaran, yang saya pedulikan adalah keselamatan Jiu Qiansui. Jika aku tidak salah, Kaisar Tang lah yang menutup mekanisme itu. Dialah satu-satunya yang bisa menutup mekanisme itu dalam waktu sesingkat itu. Dengan cara ini, Jiu Qiansui akan terkepung dari semua sisi, dan dengan karakter Jiu Qiansui yang galak, pasti tidak akan menyerah, pertempuran tidak bisa dihindari. Dua tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Ada semua orang Ji Mengyang di luar, dan ada lebih dari satu kekuatan tempur yang luar biasa. Situasi seperti itu sangat merugikan Jiu Qiansui. Memang benar, dia memang sangat mengkhawatirkan Jiu Qiansui sekarang. Kekuatan Ji Mengyang tidak dapat diduga. Jika dia memiliki inspirasi dan mencari beberapa orang luar biasa untuk membantunya bertarung, dia akan lolos dari kematian pada usia 9.000 tahun. Mendengar ini, Ji Huanmeng tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar ingin keluar. Menurutku karena jenazah biksu terkemuka di peti mati yang kamu sebutkan dapat meninggalkan ruangan gelap ini, itu berarti pasti ada cara untuk mendapatkannya. Keluar. Terus terang, semua alasan mengapa ruangan gelap ini tidak bisa keluar adalah untuk menutupi lorong yang tak terlihat. Terkadang, paling mudah bagi orang untuk tidak melihat apa yang ada di bawah hidung mereka. Kata-kata Ji Huanmeng, tidak. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tapi itu pasti untuk Chen Feng. Pikirannya melintas dan dia berpikir keras. Ji Huanmeng benar. Dia selalu mengatakan bahwa selama ratusan tahun, ruang rahasia ini hanya dapat diakses melalui jalan rahasia, membuat orang secara tidak sadar percaya bahwa sama sekali tidak ada jalan keluar lain. Namun, karena jenazah ibu bisa keluar, itu berarti ada lebih dari sekedar cara rahasia agensi tersebut. Seharusnya ada jalan keluar lain, tapi dia tidak menemukannya. Mengapa kamu ingin merebut segel kekaisaran? Saat Chen Feng sedang berpikir, Ji Huanmeng tiba-tiba bertanya. Chen Feng mengangkat kepalanya dan menjawab dengan santai, terus terang, saya tidak ingin membiarkan Ji Mengyang mendapatkan apa yang dia inginkan. Selain itu, segel kekaisaran ini sangat penting bagi semua orang di klan kekaisaran Ji. Anda tidak boleh pantas memilikinya, bukan? Ji Huanmeng tertegun sejenak, dan segera mengerti apa yang dimaksud Chen Feng. Ini pasti tentang perjuangan internal ayahnya Ji Yuanyang untuk merebut tahta Kaisar Surga. Dia mengangguk dan berkata, ya, dari semua orang di klan kekaisaran keluarga Ji, tidak ada seorang pun yang layak memiliki segel kekaisaran. Lagi pula, kakek memberikan segel kekaisaran kepada Ji Yuanxuan saat itu. Demi posisi Kaisar Surga. Membunuh ayahnya sendiri, dan juga membunuh adik laki-lakinya.
Ji Yuanshuan memang menyedihkan. Begitu putranya lahir, keluarganya hancur. Tidak hanya itu, bahkan tubuhnya pun tidak luput dan dijadikan mayat dewa yang menakutkan. Mayat dewa. Chen Feng menekan emosinya dan bertanya dengan bingung. Ayah saya sudah meninggal dan tubuhnya telah dipermalukan. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit dia terima. Bab 1224. Untuk mencegah Ji Huanmeng memperhatikan hubungan ayah anak antara dirinya dan Ji Yuanshuan. Chen Feng menahan kesedihan dan amarahnya dan bertanya, berpura-pura tenang dan penasaran, apa itu mayat dewa? Sebenarnya, hatinya sudah sedikit gelisah. Ji Huanmeng berkata, kamu seharusnya mengetahui hal-hal tentang perselisihan internal klan kekaisaran dari Bai Xing dan anggota keluarga Bai lainnya, kan? Ya. Chen Feng mengangguk tanpa menyangkalnya. Ji Huanmeng kemudian melanjutkan, saya hanya melihat mayat dewa sekali. Situasi spesifiknya juga diceritakan oleh San Huangdi. Chen Feng tanpa sadar melirik ke arah Pei Nujiao, yang berdiri di belakang Ji Huanmeng. Wanita tua yang sudah cukup tua ini tidak tersenyum dan misterius. Anda harus tahu bahwa klan Ji kami memiliki warisan pembalikan tulang. Meskipun setiap orang memilikinya, bakat pembalikan tulang masih bervariasi dari orang ke orang. Ada 3 jenis utama, 1 tingkat melawan manusia, 1 tingkat melawan surga, dan 1 tingkat melawan dewa. Kata Ji Huanmeng. Chen Feng mengangguk dalam diam, dia benar-benar tidak menyangka akan ada pembagian yang begitu detail. Ji Huanmeng melanjutkan, sebagian besar keturunan klan Ji Imperial memiliki tulang terbalik, yang berarti mereka jauh lebih keras daripada tulang orang biasa. Hanya segelintir keturunan klan Ji Imperial yang dapat mencapai tingkat yang menantang surga. Selama kamu mencapai level yang menentang surga, kamu bisa disebut jenius dari klan kekaisaran Ji. Ini juga merupakan kondisi bawaan untuk bisa mempraktikkan 3 gerakan terakhir dari gaya 6 tulang. Adapun anti tingkat dewa, mereka hampir jarang muncul. Di klan kekaisaran keluarga Ji selama ribuan tahun, hanya ada 3 orang yang telah mencapai bakat pembalik tulang tingkat dewa. Chen Feng berpikir dalam hatinya. Tampaknya Ji Yunfan adalah bakat pembalik tulang tingkat manusia. Kalau tidak, tulang terbaliknya tidak akan hancur karena pukulannya. Adapun Ji Mengyang, dia mungkin berada pada level yang menantang surga. Mampu mencapai level kekuatan saat ini tidak lepas dari bakat. Pada titik ini, Ji Huanmeng tiba-tiba memalingkan matanya dan bertanya, kamu memiliki pisau putih di tanganmu. Kamu harusnya tahu tentang 3 senjata ajaib, kan? Ketahui beberapa hal. Pedang putih, pedang api suci dan cambuk ajaib legendaris. Jawab Chen Feng. Pedang api suci ada di tangan Dewa Pedang. Mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pedang api suci layak untuk namanya. Sedangkan untuk cambuk legendaris, saya belum pernah sempat melihatnya. Ji Huanmeng mengangguk dan berkata, ya, ini adalah 3 senjata, yang disebut 3 senjata dewa. Dan senjata yang paling kuat dan menakutkan di antara mereka tidak diragukan lagi adalah cambuk dewa. Hanya sedikit orang di dunia yang tahu bahwa benda ini sebenarnya adalah dibuat dari tulang punggung talenta tingkat dewa dari klan kekaisaran Ji, yang membutuhkan waktu 18 tahun untuk dipoles. Setiap duri setipis rambut, tapi juga sangat tajam. Meskipun hanya setipis rambut, tapi ini sangat keras. Cambuk ajaib ini jelas merupakan senjata ajaib teratas. Tulang belakang. Tulang manusia. Chen Feng terkejut. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa cambuk dewa sebenarnya adalah tulang punggung manusia. Memikirkannya saja sudah membuat orang merinding. Ji Huanmeng tersenyum dan berkata, jangan kaget, pedang putihmu sebenarnya terbuat dari tulang pembalikan tulang tingkat yang menentang surga. Bakat tingkat yang menentang surga ini hampir mendekati tingkat anti-dewa. Jadi pedang putihmu juga sangat kuat. Tetapi karena perbedaan dalam kekerasan dan bakat, baik pedang putih maupun cambuk ajaib termasuk dalam 3 rangkaian senjata sihir utama, tetapi masih ada celah. Bisa dibilang terus terang, cambuk ajaib cambuk adalah senjata paling menakutkan di dunia. Bahkan pedang api suci dan pedang putih jauh di belakang. Chen Feng terkejut, tetapi bertanya, kamu berbicara tentang cambuk ajaib. Apakah prajurit itu ada hubungannya dengan mayat dewa? Tadinya kita akan membicarakan tentang mayat dewa, tapi kenapa tiba-tiba kita keluar dari topik dan membicarakan tentang senjata dewa yang mengalahkan cambuk dewa? Ji Huanmeng kemudian berkata, alasan mengapa saya berkata begitu banyak adalah untuk memberitahu Anda bahwa Ji Yuanshuan sebenarnya adalah bakat pembalikan tulang tingkat dewa yang sangat langka. Inilah sebabnya kakek selalu menyukai Ji Yuanshuan, putra bungsunya. Selama perang saudara di klan kekaisaran,
Ji Yuanxuan sendirian memblokir banyak pengepungan luar biasa yang dipimpin oleh ayahku, dan memaksa istri dan anaknya yang baru lahir untuk memblokir waktu untuk melarikan diri. Tunggu sampai istri dan anaknya yang baru lahir dibawa pergi oleh beberapa anggota keluarga Bai, dia meninggal karena kelelahan dalam pertempuran. Tetapi bahkan jika dia mati dalam pertempuran, karena bakat tingkat dewa yang terbalik, mayatnya menjadi harta karun. Mungkin, senjata yang mirip dengan cambuk dewa bisa dibuat dari sisa kerangka. Namun pada akhirnya, karena suatu alasan, ayahku diam-diam meminta Master Miao Gu untuk membunuh tubuh Ji Yuanxuan. Dimurnikan menjadi mumi yang kulit dan dagingnya tidak dirusak oleh baja. Tubuh mumi ini tidak membusuk, dan seluruh wajahnya tetap mempertahankan fitur wajah yang jelas kecuali sedikit layu dan kurus. Ini adalah mayat dewa. Dan ini mayat dewa selalu tersembunyi di Pulau Leigong, sebuah pulau kecil tidak jauh dari Istana Kekaisaran. Setelah mendengarkan cerita Ji Huanmeng, hati Chen Feng tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Ji Yuan yang sialan ini lebih buruk dari babi atau anjing. Dia tidak hanya membunuh ayahnya dengan cara yang tercela, tetapi dia juga menyiksa tubuh ayahnya dengan cara yang begitu kejam. Benar-benar layak untuk dipotong-potong sebanyak 1000 potong. Kali ini, dia menyerang binatang buas Jimeng yang terlebih dahulu. Sejak saat itu, dia ingin membalas dendam pada Ji Yuanyang, bajingan itu. Saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih hari ini karena telah memberitahu saya begitu banyak. Chen Feng berdiri dan berterima kasih pada Ji Huanmeng. Saya benar-benar harus berterima kasih, informasi ini sangat penting. Sama-sama, kamu harus tahu bahwa aku sangat mengagumimu dan ingin melihatmu. Naga ajaib ini menggemparkan seluruh dunia. Ji Huanmeng tersenyum lembut, matanya sedikit bersemangat. Tapi saat ini, ekspresi Chen Feng berubah dingin dan dia berkata, kamu pasti akan melihatnya, tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Bantuan apa? Ji Huanmeng bertanya. Chen Feng tidak menjawab, tapi sosoknya bersinar. Dia mendatangi Ji Huanmeng dengan sangat cepat, mengangkat pisaunya, dan hendak menebas leher Ji Huanmeng. Pada saat itu, tangan kanan Ji Huanmeng secara naluriah menekuk cakarnya, bersiap untuk melawan. Namun tak lama kemudian, cakarnya terlepas. Dan diam-diam, dia melambai ke arah Pei Nujiao yang berada di belakangnya dan hendak mengambil tindakan. Melihat sikap Ji Huanmeng, Pei Nujiao ragu-ragu dan tidak pergi menyelamatkan Ji Huanmeng tepat waktu. Ji Huanmeng pingsan saat Chen Feng menyayat tangannya dengan pisau. Bantuan yang aku butuhkan darimu sangat sederhana, yaitu berbaring dan tidur siang. Chen Feng mendukung Ji Huanmeng yang tidak sadarkan diri dan dengan lembut meletakkannya di atas batu. Pei Nujiao terus memperhatikan proses ini tetapi tetap tidak bergerak. Pei Nujiao. Nama keluarga Anda adalah Pei, dan istri Ji Yuanxuan, Pei Qingzu juga bermarga Pei. Apakah Anda punya hubungan keluarga? Chen Feng bertanya pada Pei Nujiao. Pei Nujiao berkata dengan suara yang sedikit tajam, Pei Qingzu adalah saudara perempuanku. Baru saja Bai Xing memanggil Qingzu di samping peti mati. Apakah saudara perempuanku Pei Qingzu yang awalnya terbaring di peti mati? Chen Feng segera tersenyum dan berkata, sepertinya bahwa setiap orang adalah aktor, dan adegan ini sungguh melelahkan. Namun jika yang dikatakan Pei Nujiao benar, maka dia adalah bibinya dan bisa dianggap kerabat. Dengan hubungan ini, kewaspadaan saya langsung berkurang. Dia berkata dengan tenang, oke, karena Ji Huanmeng bekerja sama dengan akting, mengapa kamu tidak bekerja sama dan memejamkan mata sebentar? Aku akan keluar, dan aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. 1225. Kembang api yang indah bermekaran di atas sarang burung. Sorakan hangat membubung ke langit, mengejutkan langit. Selamat malam untuk semua penonton. Di panggung yang cerah, dua pembawa acara yang energi keluar. Pria tersebut adalah selebritas populer yang memiliki pengalaman menjadi pembawa acara di berbagai variety show. Wanita itu sedikit lebih tua, tapi dia berpakaian sangat indah dan merupakan penyanyi wanita yang sangat terkenal. Keduanya memiliki keterampilan menjadi pembawa acara, dan penampilan sederhana mereka dapat membuat seluruh sarang burung berkobar berulang kali. Penonton juga sangat antusias sambil mengacungkan tongkat berpendar, dan potongan-potongan warna menari-nari di udara, secemerlang laut. Di antara penonton, seorang gadis kecil dengan kuncir kuda dengan gembira melambaikan light stick di tangannya. Dia masih sangat muda, baru berusia 7 atau 8 tahun, dan terpengaruh oleh hangatnya suasana di tempat kejadian. Bu, lihat, kembang api yang indah sekali. Gadis kecil itu menunjukkan lesung pipitnya yang lucu. Saat kembang api mekar, dia menunjuk ke kejauhan dan berkata kepada ibunya.
Wanita itu memeluk anak itu dengan gembira, namun menatap ke panggung di kejauhan. Dia berpikir kembali dan teringat seseorang dengan wajah tersenyum yang sangat tampan. Itu adalah pacarnya, yang juga dipanggil Lan Yuyu, dan kemudian suaminya. Alasan kenapa saya selalu memanggilnya Lan Yuyu sebelum menikah adalah karena suami saya berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran. Sebuah profesi yang tidak ditakdirkan untuk memberinya banyak persahabatan. Tak hanya itu, suaminya adalah pria straight yang tidak tahu bagaimana menjadi romantis, bahkan melamar atas inisiatifnya sendiri. Saya masih ingat hari mereka menikah, ketika dia mengenakan gaun pengantin putih dan merias wajah di hotel dan rumah, menunggu suaminya menjemputnya. Namun pada hari itu, kebakaran terbesar tahun ini terjadi. Petugas pemadam kebakaran di seluruh kota berhenti berlibur dan bergegas ke lokasi kebakaran. Suaminya pun bergegas menuju detasemen dengan mobil pengantin begitu mendapat pesanan. Pada akhirnya, sang suami melewatkan pernikahan mereka. Ketika suamiku datang dalam keadaan putus asa, lampu menjadi gelap dan semua keluarga serta teman-teman telah pergi. Namun, pernikahan itulah yang paling menyentuh hatinya. Karena kebakaran itu, suami saya menyelamatkan 11 orang, termasuk 3 orang anak. Dia merasa telah memilih pria yang tepat. Saya dan suami saling mengucapkan sumpah kami dalam cahaya redup. Pria straight juga bisa menjadi romantis dan berhati-hati. Ketika suaminya mengetahui bahwa dia menyukai Rene Liu, diam-diam dia menabung dan membeli 2 tiket konser Rene Liu. Saat itu, dia sedang hamil, baru berusia 3 bulan. Segala kerinduan adalah rasa kebahagiaan. Hari itu, dia menyiapkan makanan, mengambil tiket konser pemberian suaminya, dan menunggu suaminya. Saya ingin memberitahu suami saya kabar baik bahwa dia hamil dan mereka akan memiliki anak sendiri. Namun pada akhirnya yang menunggunya adalah jenazah suaminya yang dingin. Suaminya adalah seorang pahlawan, sangat ingin menyelamatkan orang lain. Tapi dia tidak bisa lagi menunggu anak laki-laki itu dan senyum jujurnya. Pikirannya tiba-tiba terhenti. Wanita itu melirik putrinya di sebelahnya dan tersenyum tipis. Kali ini, Rene Liu akan bernyanyi di konser All Star tersebut. Dengan putrinya di sisinya, dia dan suaminya telah memenuhi keinginan satu sama lain dengan cara lain. Anak-anak, selamat datang di konser bintang, dan aku akan memberimu boneka kecil gratis. Seorang gadis dengan rok mini memegang banyak boneka kecil di tangannya. Setelah melihat gadis kecil itu, dia memberikan boneka domba kecil yang cantik kepada gadis kecil itu. Terima kasih. Gadis kecil itu mengambil boneka itu dan melirik ibunya. Setelah mendapat persetujuan dari ibunya, dia tersenyum bahagia. Wanita itu memegang tangan putrinya, dan Rene Liu muncul di panggung, bernyanyi tentang kegilaan cinta. Musik dimulai, dan wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bernyanyi. Aku ingin bertanya padamu apakah kamu berani mencintaiku seperti yang kamu katakan. Setiap kata dinyanyikan jauh di dalam hatinya. Bintang-bintang di meja depan naik ke panggung satu demi satu untuk menyanyikan lagu-lagu terbaik mereka. Para selebritis di belakang panggung juga sibuk dan siap tampil kapan saja. Hanya Wang Xinyao yang tinggal dengan menyedihkan di ruang ganti, tidak bisa keluar sama sekali. Dia mondar-mandir, bingung. Paman, datang dan selamatkan aku. Seiring berjalannya waktu, dia tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya dan mulai berdoa. Objek doanya bukanlah dewa dan Buddha, melainkan Chen Feng. Dulu, di setiap momen kritis, Chen Feng selalu muncul tepat waktu dan membalikkan keadaan. Pada saat ini, betapa dia berharap Chen Feng bisa muncul di hadapannya seperti sebelumnya. Apakah kamu menunggu Chen Feng? Tiba-tiba, suara lembut datang dari pintu. Wang Xinyao berbalik dan melihat Bai Xian berdiri di sana dengan anggun, sangat cantik. Ya, pamanku pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Saudari Xian, apa yang terjadi dengan penjaga di luar? Dia bertanya tegas dengan kata-kata tegas. Karena dia juga memahami antagonisme antara Chen Feng dan Bai Xian. Terus terang, pertarungan antar ratu di industri hiburan ini sebenarnya adalah balas dendam Chen Feng pada Bai Xian. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, tidak ada keraguan bahwa orang yang memenjarakannya adalah Bai Xian. Anda tahu, Bai Xian adalah bintang favoritnya sebelumnya. Mereka bahkan syuting film bersama, dan Bai Xian juga sangat menjaganya. Kini sepertinya itu semua hanyalah ilusi. Bai Xian tidak menjawab pertanyaan Wang Xinyao, tetapi bertanya bagaimana rasanya siaran langsung dengan Leonard. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, hatinya sakit. Bintang yang paling dia kagumi adalah Leonard.
Chen Feng juga mengetahui hal ini. Oleh karena itu, Chen Feng sengaja meminta Leonard untuk bekerja sama dengan Wang Xinyao hanya untuk memberitahunya bahwa dia telah menjanjikan mimpinya kepada orang lain. Ini agak kejam. Wang Xinyao meregangkan lehernya dan langsung terlihat seperti gadis nimfomaniak, dan berkata dengan penuh semangat, Leonard sangat tampan. Saat kita dekat dengannya, saya tidak berani melihatnya. Saya terus tersipu. Mendengar kata-kata Wang Xinyao, mata Bai Xian tampak lebih kesepian. Dia tersenyum pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, jika saya dapat menggunakan posisi saya sebagai ratu industri hiburan dengan imbalan kesempatan siaran langsung dengan Leonard, saya pasti tidak akan ragu. Suaranya sangat kecil, tetapi Wang Xinyao tetap saja mendengarnya. Wang Xinyao cemberut dan berkata, posisi ratu industri hiburan hampir menjadi milik Anda. Popularitas kami meningkat, tetapi saya tidak akan mengaku kalah, karena saya yakin paman saya pasti akan muncul di saat kritis. Di depan dari aku. Ya, dia layak dipercaya dan ditunggu. Bai Xian mengangguk dalam diam, lalu berbalik dan pergi. Dia diam-diam mengira Ji Mengyang telah melarang Wang Xinyao dan menciptakan berita negatif tentang Wang Xinyao. Dengan begitu, persaingan ratu industri hiburan sebenarnya sudah menentukan pemenangnya. Tapi, apakah ini benar-benar hasilnya? Dia tahu betul bahwa Chen Feng, dan salah satu hal favoritnya adalah membalikkan keadaan. Jadi kali ini, bisakah Chen Feng mengubah pembusukan menjadi sihir? Ini bukan hanya tentang Wang Xinyao, tapi juga tentang masa depannya. Jika Ji Mengyang menang, apakah dia benar-benar harus menyetujui lamaran Ji Mengyang? Segera setelah saya berjalan ke lorong persiapan, saya mendengar pembawa acara dengan lantang berkata, konser kami akan segera berakhir, jadi selanjutnya kami mengundang Bai Xian dan tamu misterius itu untuk menyanyikan Notters in Moscow bersama. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.